Wasiat terlarang leluhur akhirnya terbongkar. Weton Pon harus tahu rahasia ini. Pernahkah Anda merasa hidup Anda seperti jalan di tempat, padahal usaha sudah mati-matian? Atau sering merasa ada bisikan batin yang tidak bisa dijelaskan? Untuk Anda yang lahir di bawah naungan Weton Pon, berhentilah sejenak. Selama ratusan tahun, ada sebuah wasiat rahasia yang disimpan rapat oleh para sesepuh tanah Jawa. Wasiat ini dianggap terlarang untuk dibuka sembarangan karena mengandung kekuatan yang bisa mengubah nasib seseorang secara drastis. Hari ini, tabir itu akhirnya terbuka. Ternyata, ada satu titik lemah dan satu kunci langit yang hanya dimiliki oleh Weton Pon. Mari kita bongkar satu persatu. Rahayu bagi kita semua. Selamat datang di channel ini, ruang di mana kita membedah kearifan lokal dan rahasia alam semesta. Sebelum kita masuk ke inti wasiat leluhur, pastikan Anda klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Mengapa? Karena di akhir video nanti, saya akan membagikan cara aktivasi energi sedulur papat khusus untuk Weton Pon yang belum pernah dibahas sebelumnya. Sudah? Mari kita mulai. Karakter Cakra Langit yang tersembunyi, sang pemegang segel matahari. Dalam kitab Primbon Betal Jemur ada makna maupun serat-serat kuno peninggalan para empu. Weton Pon bukanlah weton sembarangan. Jika kita bicara tentang energi kosmik, Pon adalah pemegang segel cakra dasar langit. Namun, apa sebenarnya arti dari istilah teknis ini bagi kehidupan nyata Anda? Energi sang surya di balik ketenangan. Secara elemen, Pon dinaungi oleh kekuatan matahari. Perhatikan karakter matahari. Ia tidak perlu berteriak untuk menunjukkan keberadaannya. Ia cukup terbit, dan seluruh dunia akan merasakan kehangatannya. Begitupun Anda. Wasiat leluhur menyebutkan bahwa orang yang lahir di hari Pon memiliki prabawa atau karisma alami yang sangat kuat. Banyak dari Anda yang mungkin merasa sering diperhatikan orang saat masuk ke sebuah ruangan, meskipun Anda tidak melakukan apa-apa. Itu bukan kebetulan. Itu adalah radiasi energi cakra langit yang Anda bawa sejak lahir. Namun, wasiat terlarang yang selama ini jarang diungkap adalah, matahari bisa menghidupkan, tapi ia juga bisa menghanguskan. Kontradiksi jiwa, pemimpin yang malu-malu. Inilah rahasia yang paling dalam. Leluhur menuliskan, Pon iku kaya macan sing lagi turu. Pon itu ibarat harimau yang sedang tidur. Anda memiliki bakat kepemimpinan yang absolut. Anda cerdas, taktis, dan memiliki visi yang jauh ke depan. Namun, ada satu penjara gaib yang sering mengurung Anda, yaitu rasa sungkan atau euuh pakeuuh yang berlebihan. Wasiat leluhur memperingatkan bahwa seringkali Weton Pon justru menjadi pengikut dari orang-orang yang sebenarnya secara kapasitas berada di bawah mereka. Mengapa? Karena Anda terlalu menjaga perasaan orang lain hingga mengorbankan prinsip Anda sendiri. Anda takut dianggap sombong, takut menyakiti, padahal di dalam batin Anda, ada singa yang ingin mengaum. Jika Anda tidak mampu menyelaraskan energi cakra langit ini, Anda akan selamanya menjadi matahari yang tertutup mendung. Ada, tapi tidak menyinari. Antara keras kepala dan keteguhan prinsip. Di balik sikap Anda yang mungkin terlihat santai atau bahkan pendiam, tersimpan sifat wesi galuh atau besi yang inti. Jika Anda sudah memiliki kemauan, sulit bagi siapapun untuk menggoyahkannya. Inilah yang oleh orang awam sering dianggap sebagai keras kepala. Namun, wasiat leluhur mengatakan bahwa kekerasan hati Anda sebenarnya adalah mekanisme perlindungan diri. Anda adalah tipe orang yang sulit percaya pada orang lain secara penuh. Anda butuh bukti, bukan sekadar janji. Ini adalah pedang bermata dua. Di satu sisi, Anda tidak mudah tertipu. Namun di sisi lain, sifat ini seringkali menutup pintu kolaborasi yang sebenarnya bisa membawa Anda ke puncak kejayaan lebih cepat. Pesan langit untuk Weton Pon. Leluhur menitipkan pesan dalam pembahasan pertama ini, sejatine Pon kuduani dadi padhang. Sejatinya Pon harus berani menjadi cahaya. Dunia membutuhkan ketegasan Anda. Berhentilah meminta maaf atas kekuatan yang Anda miliki. Berhentilah merasa kecil di hadapan orang yang sebenarnya tidak lebih hebat dari Anda. Cakra dasar langit yang Anda bawa menuntut Anda untuk berdiri tegak. Jika Anda terus-menerus merunduk hanya karena ingin menyenangkan semua orang, maka energi matahari dalam diri Anda akan meredup,
dan itulah saat di mana nasib Anda mulai terasa berat dan penuh hambatan. Pantangan terlarang, mengapa rencanamu sering kandas sebelum dimulai? Jika pembahasan sebelumnya bicara tentang potensi, maka di pembahasan ini adalah tentang lubang menganga yang sering membuat weton pon jatuh terperosok. Leluhur kita tidak sembarangan dalam memberikan pantangan. Mereka mengamati pola energi alam semesta selama ribuan tahun, dan ditemukanlah satu titik buta bagi mereka yang lahir di hari pon. Wasiat terlarang, ojo ngumbar karep, jangan mengumbar keinginan. Inilah wasiat yang paling sakral namun paling sering dilanggar di era media sosial sekarang. Weton pon dilarang keras memamerkan rencana yang belum matang. Dalam naskah kuno, disebutkan bahwa weton pon memiliki energi angin yang sangat labil di lapisan luar jiwanya. Ketika Anda memiliki sebuah niat, entah itu ingin memulai bisnis baru, membeli rumah, atau sekadar ingin melamar seseorang, energi itu masih berbentuk benih yang sangat rapuh. Begitu Anda mengucapkannya kepada orang yang salah, atau menunjukkannya di media sosial demi pengakuan sementara, energi tersebut akan terbakar oleh hawa negatif atau iri dengki orang lain. Leluhur menyebutnya sebagai kabur kanginan. Rencana Anda akan terbawa angin, menguap begitu saja tanpa hasil. Pernahkah Anda merasa sudah 90% yakin sebuah proyek akan cair, namun tiba-tiba di detik terakhir batal tanpa alasan yang jelas? Itulah akibat dari melanggar pantangan ini. Untuk weton pon, diam adalah emas, bukan sekadar kiasan, tapi adalah jimat perlindungan. Racun, pujian, yang mematikan. Weton pon memiliki kelemahan psikologis yang unik. Anda sangat haus akan apresiasi, namun pujian justru bisa menjadi racun bagi keberuntungan Anda. Wasiat leluhur memperingatkan bahwa ketika seorang pon merasa sudah di atas angin karena dipuji, maka saat itulah kewaspadaannya hilang. Ada sebuah istilah Jawa, dialem nanging dicolok, dipuji tapi ditusuk. Banyak orang di sekitar Anda yang mungkin terlihat mendukung, namun secara tidak sadar, atau sadar, energi mereka justru menarik Anda ke bawah. Pantangan kedua bagi weton pon adalah, jangan pernah menceritakan keberhasilanmu kepada orang yang belum tentu tulus. Bukan berarti Anda harus menjadi antisosial, tapi Anda harus memiliki filter atau penyaring. Simpanlah keberhasilanmu sampai ia menjadi gunung yang tak tergoyahkan. Biarkan orang melihat hasilnya, jangan prosesnya. Larangan menanam dendam di sumur jiwa. Pantangan ketiga yang bersifat batiniah adalah larangan untuk menyimpan dendam lebih dari 3 matahari, 3 hari. Weton pon seringkali memiliki ingatan yang sangat tajam terhadap rasa sakit hati. Namun, wasiat leluhur mengatakan bahwa bagi weton pon, dendam adalah beban gaib yang secara langsung menutup pintu rezeki. Energi pon sangat bergantung pada kejernihan pikiran. Begitu batin Anda kotor karena amarah yang dipendam, maka frekuensi Anda akan bergeser dari frekuensi matahari menjadi frekuensi mendung gelap. Akibatnya, rezeki menjauh, tubuh mudah sakit-sakitan di bagian pencernaan atau kepala, dan aura Anda akan meredup sehingga orang-orang penting yang seharusnya menolong Anda justru merasa enggan mendekat. Rahasia mengunci keberuntungan. Leluhur memberikan solusi untuk pantangan ini melalui laku, lemu ing batin, kaya di dalam batin. Artinya, biarkan segala ambisi dan rencana besar Anda hanya diketahui oleh Anda dan Sang Pencipta. Biarkan energi itu mengental dan memadat di dalam diri Anda terlebih dahulu. Wasiat ini ditutup dengan satu kalimat yang sangat kuat. Yen pengen mulio, pupuso suaramu. Jika ingin mulia, matikan suaramu. Biarkan kerja kerasmu yang bersuara lewat kenyataan, bukan lewat kata-kata kosong yang hanya akan mengundang petaka bagi nasibmu sendiri. Rahasia rezeki, sumur sinaba, menjadi magnet uang tanpa mengejar. Jika di pembahasan sebelumnya kita bicara tentang apa yang menghambat Anda, di pembahasan ini kita akan membongkar gudang harta yang secara metafisika sudah dijanjikan untuk weton pon. Dalam kitab Primbon, weton pon seringkali dikategorikan ke dalam naungan sumur sinaba. Apa artinya? Secara harfiah, sumur adalah sumber air, dan sinaba berarti didatangi atau dicari. Menjadi pusat orbit, rahasia rezeki pasif. Wasiat leluhur mengatakan bahwa weton pon bukanlah tipe orang yang harus ngoyo atau mengejar rezeki sampai kehilangan harga diri. Karakter Anda adalah magnet.
Seperti sumur di tengah desa yang selalu didatangi orang yang haus, begitulah garis hidup Anda. Rezeki Anda tidak datang dari otot, melainkan dari manfaat. Pernahkah Anda menyadari bahwa orang-orang sering datang kepada Anda hanya untuk curhat, meminta nasihat, atau mencari solusi? Leluhur membongkar rahasia ini. Setiap kali Anda memberikan solusi atau ketenangan bagi orang lain, saat itulah keran rezeki langit Anda terbuka lebar. Uang bagi weton pon adalah efek samping dari kebijaksanaan. Jika Anda fokus mengejar angka, uang akan lari. Tapi jika Anda fokus menjadi sumur yang memberi manfaat, uanglah yang akan mengantre di depan pintu Anda. Jebakan sumur kering. Namun, wasiat terlarang memperingatkan satu hal yang sangat fatal. Sumur akan berhenti didatangi jika airnya keruh atau kering. Bagi weton pon, air yang dimaksud adalah kejujuran dan rendah hati. Begitu Anda mulai merasa sombong, merasa paling pintar, atau mulai menggunakan kelebihan Anda untuk menipu atau memanfaatkan orang lain, maka seketika itu juga, sumur sinaba Anda akan mengering. Inilah penyebab mengapa banyak weton pon yang di masa mudanya sangat berjaya, namun di masa tua jatuh miskin atau terlilit hutang. Mereka lupa bahwa rezeki mereka adalah titipan yang syaratnya adalah menjadi tempat bernaung bagi orang lain. Hubungan antara ngayomi dan ngelumpuk. Leluhur memberikan rumus matematika langit untuk weton pon. Soyo ngemong, soyo ngelumpuk. Artinya, semakin Anda mampu mengayomi atau menjaga perasaan serta kebutuhan orang di bawah Anda, karyawan, adik, atau masyarakat, maka kekayaan Anda akan semakin menumpuk. Weton pon memiliki bakat alami dalam berbisnis yang sifatnya pelayanan. Bidang jasa, pendidikan, konsultasi, atau perdagangan yang melibatkan kepercayaan jangka panjang adalah ladang emas bagi Anda. Wasiat leluhur menekankan, jangan berbisnis sesuatu yang merugikan orang lain secara moral. Jika Anda berdagang dengan cara yang licin atau tidak jujur, energi cakra langit Anda akan berontak dan menghancurkan usaha tersebut dari dalam. Cara membuka segel rezeki yang tertutup. Jika saat ini Anda merasa rezeki sedang seret, wasiat leluhur menyarankan satu tindakan darurat, menebar air. Artinya, lakukan sedekah secara sembunyi-sembunyi kepada orang yang benar-benar membutuhkan, tanpa ada yang tahu. Ini berfungsi sebagai pancingan untuk membersihkan endapan energi negatif di dalam sumur sinaba Anda. Ingatlah pesan ini baik-baik. Anda dilahirkan untuk menjadi kaya agar bisa menjadi sandaran bagi orang banyak. Jangan takut kehabisan, karena sumur yang terus ditimba airnya justru akan menghasilkan mata air yang lebih jernih dan melimpah. Titik lemah yang menjadi bumerang, penjara batin sang matahari. Setelah kita bicara tentang kejayaan dan rezeki, kini saatnya kita bicara jujur. Wasiat leluhur tidak hanya berisi janji manis, tapi juga peringatan keras tentang cacat, bawaan yang bisa meruntuhkan segalanya. Bagi Anda pemilik weton pon, musuh terbesar Anda bukanlah orang lain, bukan kompetitor, dan bukan pula nasib buruk. Musuh terbesar Anda ada di dalam dada Anda sendiri. Penjara, dendam diam. Leluhur menyebut karakter pon sebagai watu item, batu hitam. Anda terlihat kokoh, tenang, dan sulit ditembus dari luar. Namun, batu hitam memiliki sifat menyerap panas. Artinya, weton pon adalah tipe orang yang sangat jago memendam perasaan. Ketika Anda disakiti, dihina, atau dikhianati, Anda jarang meledak di depan orang tersebut. Anda lebih memilih diam, tersenyum kecut, tapi mencatat semuanya di dalam hati. Wasiat terlarang memperingatkan, dendam pon adalah racun yang memakan tuannya sendiri. Energi negatif yang Anda simpan itu tidak hilang. Ia mengendap dan menjadi beban gaib. Inilah yang menyebabkan banyak weton pon sering merasa sesak napas, pusing di bagian belakang kepala, atau gangguan lambung yang tidak sembuh secara medis. Itu bukan santet. Itu adalah energi amarah yang Anda kunci di dalam tubuh. Leluhur mewasiatkan, lepaskan atau Anda akan hancur dari dalam. Jebakan, sungkan, yang menghambat nasib. Kelemahan kedua yang sering menjadi bumerang adalah rasa pakewuh atau rasa sungkan yang tidak pada tempatnya. Karena naungan sumur sinaba tadi, Anda ingin selalu terlihat baik dan bijaksana di mata orang lain. Akibatnya, Anda seringkali sulit berkata, tidak.
Berapa kali Anda meminjamkan uang yang sebenarnya Anda butuhkan hanya karena sungkan menolak? Berapa kali Anda mengerjakan tugas orang lain hanya karena takut mengecewakan? Wasiat leluhur mengatakan bahwa weton pon seringkali menjadi tumbal bagi orang-orang parasit di sekitarnya. Jika Anda tidak belajar untuk tegas, energi keberuntungan Anda akan terus-menerus bocor untuk menghidupi orang-orang yang sebenarnya hanya memanfaatkan kebaikan Anda. Ingat, matahari itu tegas pada waktunya terbit dan tenggelam. Anda pun harus tegas pada batasan diri Anda. Keraguan di balik topeng keyakinan. Meskipun Anda terlihat percaya diri, di tengah malam atau saat sendirian, weton pon seringkali diserang oleh badai keraguan diri. Anda terlalu banyak berpikir, terlalu banyak menimbang, hingga akhirnya peluang emas lewat begitu saja. Leluhur menyebut ini sebagai goyang ing angin. Pikiran Anda yang tajam seringkali justru digunakan untuk mencari-cari alasan mengapa sesuatu akan gagal, bukan mengapa sesuatu akan berhasil. Wasiat ini berpesan, jangan biarkan kecerdasanmu menjadi penjara bagi langkahmu. Anda seringkali kalah bukan karena tidak mampu, tapi karena Anda berhenti sebelum berperang akibat pikiran negatif Anda sendiri. Cara menjinakkan bumerang ini. Untuk menetralisir titik lemah ini, leluhur menyarankan laku, umbul donga, atau melepas beban. Setiap kali Anda merasa sakit hati, jangan dipendam. Ceritakan pada Tuhan, atau tuliskan di kertas lalu bakar. Jangan biarkan energi gelap itu mengendap lebih dari 3 hari. Selain itu, belajarlah untuk menghargai diri sendiri setinggi Anda menghargai orang lain. Membantu orang lain adalah mulia, tapi membiarkan diri sendiri menderita demi orang yang tidak tahu berterima kasih adalah kebodohan yang dilarang oleh para leluhur. Pasangan dan koneksi jiwa rahasia pendamping, pendingin, sang matahari. Setelah kita membedah kekuatan dan kelemahan batin, wasiat leluhur membawa kita pada sebuah rahasia besar tentang sinergi dua jiwa. Anda yang lahir di weton pon seringkali merasa kesepian di tengah keramaian. Anda bisa mencintai dengan sangat dalam, namun jarang ada yang benar-benar memahami kedalaman pikiran Anda. Mengapa? Karena energi matahari pon membutuhkan bumi yang stabil atau air yang menyejukkan. Rahasia, sumbat energi dalam pasangan. Leluhur mewasiatkan bahwa weton pon seringkali mengalami fase hidup yang stagnan atau macet total justru setelah menikah. Mengapa ini terjadi? Bukan karena pasangannya buruk, tapi karena benturan Neptu. Jika Anda berpasangan dengan seseorang yang energinya sama-sama, api atau angin yang keras, maka rumah tangga Anda akan menjadi medan tempur batin. Rezeki yang seharusnya mengalir ke sumur sinaba Anda justru habis terbakar oleh cekcok dan adu ego. Wasiat terlarang memperingatkan, pon akan hancur jika bersanding dengan sesama matahari yang tak mau mengalah. Anda butuh sosok yang mampu menjadi lembah untuk menampung curahan energi Anda yang meluap-luap. Neptu penyejuk, kunci kejayaan rumah tangga. Dalam hitungan Jawa, weton pon memiliki nilai Neptu 7, Senin, 7, pon, 14. Leluhur membongkar bahwa kejayaan absolut bagi pon akan terbuka jika mereka didampingi oleh weton yang memiliki jumlah Neptu tertentu, seperti 10 atau 15. Namun, rahasianya bukan sekadar pada angka, melainkan pada karakter Satria Wirang atau Bumi Kapeta. Anda membutuhkan pasangan yang memiliki tingkat kesabaran setebal samudera. Mengapa? Karena weton pon seringkali sulit ditebak suasananya. Anda butuh pasangan yang tidak ikut terbakar saat Anda sedang panas, tapi mampu memeluk Anda hingga api itu pada menjadi kehangatan. Pasangan yang tepat bagi pon bukan yang paling pintar, tapi yang paling mampu menjadi pendengar setia. Wasiat, nunggal semi, rezeki yang bersemi bersama. Pernahkah Anda mendengar istilah nunggal semi? Ini adalah kondisi di mana rezeki suami dan istri menyatu menjadi satu kekuatan raksasa. Wasiat leluhur untuk weton pon sangat spesifik. Rezeki pon akan melesat 10 kali lipat jika pasangannya mampu memegang kendali keuangan dengan sifat hemat dan cermat. Kelemahan pon adalah royal dan sering kebobolan karena rasa kasihan pada orang lain. Jika pasangan Anda adalah tipe yang tegas dalam urusan harta, jangan dimusuhi. Justru dialah pagar gaib yang dikirim semesta untuk menjaga agar sumur sinaba Anda tidak kering diperas orang lain. Disinilah letak wasiat yang sering disalahpahami.
Banyak pria pon merasa terkekang oleh istrinya yang cerewet soal uang, padahal itulah cara alam semesta menjaga kejayaan Anda agar tetap utuh. Koneksi batin dan firasat pasangan. Ada satu hal mistis yang jarang diungkap. Pasangan dari weton pon biasanya memiliki firasat yang sangat tajam terhadap keselamatan Anda. Leluhur berpesan, jika pasangan Anda merasa tidak enak hati terhadap suatu rencana bisnis atau perjalanan Anda, dengarkanlah. Energi pon yang maskulin seringkali tertutup oleh logika, sementara pasangan Anda, terutama jika perempuan, berperan sebagai antena spiritual. Seringkali, kegagalan besar weton pon terjadi karena mereka mengabaikan bisikan pelan dari pasangannya hanya karena ego. Wasiat ini ditutup dengan satu kunci. Muliakan pasanganmu, maka alam semesta akan memuliakan nasibmu. Cara aktivasi, wahyu kejayaan, menyelaraskan nadi dengan alam semesta. Jika Anda sudah sampai di titik ini, berarti jiwa Anda memang sudah siap menerima tanggung jawab besar. Wasiat leluhur mengatakan bahwa weton pon tidak akan pernah mencapai puncak kejayaannya jika ia tidak selaras dengan hari kelahirannya sendiri. Anda ibarat sebuah perangkat elektronik yang canggih, namun tanpa daya yang tepat, Anda hanya akan menjadi pajangan. Ritual, penyucian hari lahir, wetonan. Wasiat terlarang yang pertama adalah tentang laku prihatin pada hari pasaran pon. Leluhur mewajibkan bagi Anda yang ingin mengubah nasib secara radikal untuk melakukan pasa atau puasa pada hari kelahiran Anda. Namun, ini bukan sekadar tidak makan dan minum. Puasa bagi weton pon adalah pasang rowot atau pasa mutih. Tujuannya adalah untuk mendinginkan api, matahari yang terlalu liar di dalam diri Anda. Dengan berpuasa di hari pon, Anda sebenarnya sedang melakukan reset energi. Anda sedang membersihkan kotoran spiritual yang menempel akibat dendam, rasa sungkan, dan ambisi yang salah arah di hari-hari sebelumnya. Saat tubuh fisik Anda lapar, indera keenam dan ketajaman insting cakra langit Anda justru akan menajam. Disinilah, wahyu, atau ide-ide brilian yang bernilai miliaran rupiah biasanya turun. Aktivasi sedulur papat khusus pon. Anda mungkin pernah mendengar tentang sedulur papat limo pancer. Bagi weton pon, cara mengaktifkannya sangat spesifik. Leluhur mewasiatkan agar setiap malam pasaran pon, malam Jumat pon atau malam-malam pon lainnya, Anda melakukan melekan atau terjaga hingga lewat tengah malam. Pada saat suasana hening, duduklah bersila dan lakukan visualisasi. Bayangkan ada cahaya keemasan, energi matahari, yang masuk melalui ubun-ubun dan menetap di jantung Anda. Ucapkan dalam hati, "Wahai sedulur batin saya, bangkitlah. Jadilah penunjuk jalan bagi langkah saya, jadilah pagar bagi rezeki saya." Bagi weton pon, melakukan meditasi ini secara rutin akan membuat Anda memiliki giras, sebuah aura yang membuat orang lain segan, percaya, dan tunduk pada perintah Anda tanpa Anda perlu berteriak. Menghidupkan mata air, sumur sinaba, secara nyata. Secara fisik, aktivitas terakhir untuk memancing wahyu kejayaan adalah dengan maringi atau memberi air. Wasiat leluhur menyarankan weton pon untuk secara rutin memberikan sedekah berupa makanan atau minuman kepada orang tua atau anak yatim tepat di hari pon. Mengapa? Karena elemen Anda adalah matahari yang bersifat memberi kehidupan. Dengan memberi, Anda sedang mempertegas identitas kosmik Anda sebagai sumber kehidupan. Alam semesta akan melihat bahwa sumur Anda sedang aktif memberi manfaat, maka secara otomatis alam akan mengalirkan air, rezeki yang lebih besar agar sumur tersebut tidak kering. Ini adalah hukum tabur tuai yang bekerja sangat cepat bagi pemilik weton pon. Pesan pamungkas, Manunggaling Kawula Gusti. Wasiat terakhir ditutup dengan sebuah pengingat. Wahyu tidak akan turun kepada mereka yang sombong, dan kejayaan tidak akan menetap pada mereka yang lupa akan asal-usulnya. Kesuksesan tertinggi weton pon adalah ketika Anda mampu menyatukan kehendak pribadi Anda dengan kehendak Sang Pencipta. Ketika Anda sudah tidak lagi bekerja untuk diri sendiri, melainkan bekerja sebagai wakil Tuhan untuk menyejahterakan orang lain, maka saat itulah seluruh isi bumi akan tunduk melayani kebutuhan Anda. Itulah rahasia dan wasiat terlarang yang akhirnya terbongkar untuk Anda, para pemilik weton pon. Perjalanan hidup Anda memang tidak mudah. Namun ingatlah bahwa emas hanya bisa murni setelah melewati api yang panas. Anda adalah calon pemimpin.
Anda adalah sumber solusi bagi banyak orang. Jika Anda merasa video ini adalah jawaban yang Anda cari selama ini, jangan ragu untuk klik tombol like dan bagikan video ini. Siapa tahu, lewat perantara Anda, saudara weton pon lainnya juga mendapatkan pencerahan yang sama. Bagi Anda yang ingin berkonsultasi lebih dalam atau ingin saya bahas weton lainnya, silakan tulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Tetaplah menjadi pribadi yang rendah hati namun berjiwa besar. Saya pamit, sampai jumpa di video rahasia Primbon selanjutnya. Matur nuwun, rahayu, rahayu.